Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Juliet Saraya Papanyo. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas 4C. Kali ini saya akan membuat video materi tentang dampak alih fungsi lahan di pinggir kota terhadap pertumbuhan ekonomi dan tata ruang perkotaan. Tujuan video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Ekonomi Perkotaan dan Tata Ruang. Sebelum kita lanjut ke inti materi, kita perlu tahu bahwa apa itu ekonomi perkotaan dan juga tata ruang. Jadi, ekonomi perkotaan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan dengan menenangkan pada aspek ruang atau dalam kurung spasial, terutama terkait pemilihan lokasi oleh pelaku ekonomi seperti rumah tangga dan perusahaan. Sementara tata ruang adalah mengatur pengguna lahan di kota agar terciptanya keteraturan, efisiensi, dan juga keberlanjutan dalam pengembangan wilayah perkotaan. Selanjutnya adalah pengertian alih fungsi lahan di pinggiran kota. Alih fungsi lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari fungsi aslinya, misalnya pertanian, menjadi fungsi lain seperti pemukiman, perdagangan, atau industri. Di pinggiran kota, fenomena ini terjadi akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ekspansi kota mendorong kebutuhan lahan baru untuk perumahan, pusat perdagangan, serta infrastruktur pendukung kota. Selanjutnya, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi ini menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Di dampak positif ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi adalah lahan di pinggiran kota yang dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, perumahan, dan sarana penunjang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat yang sebelumnya mengendalikan pertanian mulai beralih ke sektor jasa dan perdagangan, membuka peluang usaha baru, serta menciptakan lapangan kerja. Yang kedua ada desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi ini pusat-pusat ekonomi baru bermunculan di pinggiran kota sehingga tidak lagi terpusat ke pusat kota. Hal ini dapat mengurangi kepadatan dan tekanan ekonomi di pusat kota serta meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga ada peningkatan nilai lahan. Peningkatan nilai lahan ini nilai jual lahan di pinggiran kota meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan pemukiman dan komersial, memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik lahan. Selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif memiliki 2 poin. Yang pertama adalah berkurangnya lahan produktif. Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan penurunan produksi pangan lokal dan berkurangnya pendapatan petani. Ketergantungan pada sektor non-pertanian juga dapat meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini kehadiran perumahan elit di pinggiran kota dapat menyingkirkan masyarakat lokal sehingga meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. Selanjutnya dampak terhadap tata ruang perkotaan. Dampak terhadap tata ruang perkotaan ini memiliki 3 poin. Yang pertama ialah perubahan pola tata ruang. Alih fungsi lahan di pinggiran kota menyebabkan perubahan tata guna lahan dari kawasan hijau atau pertanian menjadi kawasan terbangun. Hal ini mengubah struktur asli kota dari memperluas wilayah urban atau urban sprawl. Yang kedua adalah kehilangan ruang terbuka hijau. Berkurangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau berdampak pada kualitas lingkungan seperti menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu, serta berkurangnya resapan air yang dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga ada tekanan infrastruktur. Tekanan infrastruktur ini pertumbuhan pemukiman dan pusat ekonomi baru di pinggiran kota meningkatkan kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan juga transportasi yang jika tidak diimbangi dengan perencanaan matang dapat menimbulkan kemacetan, polusi, dan juga penurunan kualitas hidup. Selanjutnya ada tantangan dan upaya penataan ruang.
Di dalam ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, krisis penggunaan lahan. Krisis penggunaan lahan ini pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cepat menimbulkan krisis penggunaan lahan, terutama di kota besar yang mengalami tekanan urbanisasi tinggi. Yang kedua, ada kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang ini diperlukan kebijakan dan penanganan aturan tata ruang yang konsisten untuk mengendalikan alih fungsi lahan, melindungi kawasan pertanian, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, perencanaan berkelanjutan. Perencanaan berkelanjutan ini mengembangkan kawasan pinggiran kota harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pertumbuhan kota tetap berkelanjutan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan adalah alih fungsi lahan di pinggiran kota memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi lokal. Namun juga menimbulkan tantangan besar terhadap tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. Penataan ruang yang baik dan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta kualitas hidup masyarakat perkotaan. Sebelum saya akhiri, saya mau kalian untuk menyimak video yang ada keterkaitannya dengan materi yang saya bawakan tadi. Perda Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut memang bertujuan baik demi pembangunan berkelanjutan. Namun ini berpotensi penyalahgunaan izin dan perubahan tata ruang serta pembangunan yang tidak terkendali. Akibatnya ini akan merusak ekosistem serta mencemari lingkungan. Buktinya 23 kecamatan di Kabupaten Garut berstatus zona merah bencana. Jadi kalau kita lihat dari Bandung ya menuju ke Garut kota, atau kita banyak melihat galian-galian C, entah itu berizin atau tidak berizin, tapi ini mengakibatkan ekosistem gunung ya pegunungan juga rusak gitu. Kita lihat dari tahun 2016 sampai 2022 mungkin ya, sering terjadi banjir di wilayah Kabupaten Garut. Ya ini juga akibat dari kerusakan ekosistem. Dan kita lihat gunung di sebelah sana dikeruk, diambil materialnya, ya seperti inilah Kabupaten Garut saat ini. Ya kita harapkan bupati yang baru atau ya yang punya kewenangan untuk mulai berbenah lah, perbaiki, jaga Garut. Jangan sampai bencana-bencana yang sudah pernah terjadi lagi. Ya. Mungkin itu saja video atau materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mohon maaf bila ada kalimat atau kata yang kurang dimengerti. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.